Presiden Joko Widodo menyambut Ketua DPR RI Puan Maharani saat welcoming dinner World Water Forum di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana, GWK Bali. Mengenakan kebaya putih dan kain endet khas Bali, Puan tiba di GWK dan berjalan menuju Presiden Jokowi yang sudah menunggu di panggung jalur VVIP bagi para kepala negara yang hadir. Keduanya tampak berjabat tangan dan berbincang sejenak. Raut senyuman terpancar dari wajah keduanya. Ada yang menyebut kalau hubungan Jokowi dan PDIP game over. Karena dalam acara resmi seperti Rakernas, nama Jokowi tidak ada dalam undangan. Puncak perseteruan antara Jokowi dan PDIP, menurut pendapat beberapa orang, telah sampai ke titik tertinggi. Namun, seluruh asumsi itu dimentahkan ketika dalam acara Gala Dinner World Water Forum ke-10 di Garuda Wisnu Kencana di Bali pada 19 Mei 2024. Pertemuan antara Jokowi dan Puan Maharani tampak sangat dekat dan cair. Puan memang tidak memberikan keterangan terkait isi obrolan keduanya. Tapi kedekatan antara Puan dan Jokowi itu menimbulkan tanda tanya besar bagi banyak orang. Jika PDIP memang sudah berseberangan dengan Jokowi, lantas kenapa Puan selaku Ketua DPP PDIP begitu mesra dengan Jokowi? Presiden Jokowi mengatakan hubungannya dengan Puan memang sangat dekat sejak lama. Dalam pertemuan di Bali itu, Jokowi dan Puan tampak sumringah. Jokowi juga hanya menjawab dengan normatif pertanyaan para wartawan. Ketua DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengapresiasi momen tersebut. Bahkan dia menyebut pertemuan itu sebagai pertemuan yang mesra. Dia menyebut pertemuan dua pimpinan lembaga itu patut diapresiasi. Puan mewakili DPR dan Jokowi mewakili pemerintah. Menurutnya, memang sudah seharusnya pimpinan lembaga di Indonesia memiliki hubungan yang baik dan kompak. Nah, senada dengan Dasko, Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyebut pertemuan Jokowi dan Puan merupakan suatu keniscayaan. Menurut dia, dengan alasan apapun Puan tak bisa menghindar dari Jokowi. Dia juga menilai pertemuan keduanya juga dapat dimaknai sebagai upaya untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Pilpres sudah berakhir dan sudah saatnya untuk bersatu. Pernyataan itu memang tidak menunjukkan adanya situasi yang serius yang saat ini sedang dihadapi oleh Jokowi dan PDIP. Kedua pendapat itu juga normatif sifatnya. Tapi kalau kita telaah lebih mendalam, sebenarnya Puan sudah lama berbeda pendapat dari suara resmi PDIP. Sebenarnya itu juga sesuatu yang wajar, mengingat selama ini tidak terang-terangan mempertanyakan keputusan partai. Sikap kader dibebaskan secara personal. Selama itu tidak bertentangan dengan sikap partai. Tapi kedekatan Jokowi dan Puan telah menegaskan PDIP tidak bisa disebut solid satu suara. Karena bahkan ketika masa Pilpres, Puan selalu terlihat dekat dengan Jokowi. Padahal saat itu sudah jelas Gibran menjadi lawan dari calon yang diajukan oleh PDIP. Sikap personal Puan yang terlihat nyaman bersama Jokowi itu menunjukkan sikap personal Puan dalam menghadapi dinamika politik. Meskipun dia tidak membawa nama PDIP, Puan telah menegaskan bahwa PDIP tidak bisa dimonopoli oleh satu orang saja. Memang sudah lama PDIP tidak bisa disebut satu suara. Dulu di zaman SBY juga begitu. Taufik Kemas pernah memuji program SBY yang disebutnya sudah pro rakyat. Bahkan dia membolehkan kader PDIP mengisi posisi menteri di kabinet SBY. Sementara Megawati tetap memilih menjadi oposisi. Saat itu Taufik menyebut dalam Pancasila tidak ada oposisi.
yang ada demokrasi dan gotong royong. Sekalipun satu waktu dia kritis pada SBY, tapi dia tetap bersikap baik dan memuji program kerjanya. Hal yang sama juga terjadi sekarang. Puan meniru langkah bapaknya dan memilih merapat dengan Jokowi. Meskipun saat ini nama Jokowi dianggap tabu di PDIP, bahkan ada yang menyebutnya kader yang berkhianat. Semua itu tidak merusak hubungan keduanya. PDIP mungkin masih solid, tapi jika menyoal hubungan dengan Jokowi agak sulit disimpulkan dengan kalimat yang sederhana. Sebab mereka memang tidak satu suara. Barangkali ini pula yang menjadi cerminan bahwa politik itu cair. Hal ini tentu berbeda dengan pemahaman banyak orang, terutama di kalangan bawah. Mereka menganggap perkubuan dalam politik itu harus dilalui dengan berdarah-darah. Padahal para elit itu saling lempar senyum ketika bertemu di satu meja. Tapi pertikaian di media sosial seolah-olah telah menjadi begitu tajam dan bengis. Masing-masing kubu terus menguliti kubu yang lain. Pertengkaran opini yang terus-menerus membuat ruang publik tercemari dengan konflik yang tidak perlu. Tapi barangkali perselisihan di akar rumput itu memang sengaja oleh mereka yang tidak menghendaki rekonsiliasi pasca Pilpres. Mereka membangun tembok pemisah yang membentangkan jarak antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Sikap kritis tentu wajib dilakukan. Program dan kebijakan harus terus diawasi. Tapi pertengkaran tidak perlu, mesti disudahi. Jangan mau dijadikan pion yang melanggengkan syahwat politik. Ketika gelas anggur mereka berdenting, suara tawa menghiasi pertemuan para elit, rakyat kecil masih sibuk menarik urat leher dan dibuat bingung dengan argumen mereka sendiri.